Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nur Saumi dengan NPM 2001080013, mahasiswa jurusan Datris Pendidikan Biologi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas mengenai kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan menurut beberapa aliran, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Tauhid dari Ilmu Kalam yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah. Nah, untuk mengetahui penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Ada beberapa aliran yang mengungkapkan pembahasan mengenai kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Aliran-aliran tersebut yaitu ada aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan aliran Maturidiyah. Yang pertama ada aliran Mu'tazilah. Aliran ini muncul di Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah. Mu'tazilah sendiri berasal dari akar kata i'tazala yang berarti berlepas diri, memisahkan diri, dan mengundurkan diri. Mu'tazilah sebagaimana di dalam kamus Al-Munjid diartikan sebagai suatu kelompok dari golongan Qadariyah yang menyatakan diri menyimpang atau bersikap netral terhadap dua kubu, yaitu Ahlus Sunnah dan Khawarij. Kelahirannya bermula dari reaksi Wasil bin Atta yang memisahkan diri dari bagian kelompok pengajaran gurunya, yakni Imam Hasan al-Basri. Hal ini karena pertanyaan dari salah satu muridnya yang belum dijawab oleh gurunya, lalu langsung dijawab oleh Wasil. Ia berpendapat bahwa muslim yang berdosa besar bukan termasuk mukmin, bukan pula kafir, sehingga posisinya adalah fasik dan kelak melahirkan suatu pemahaman bahwa orang tersebut tidak masuk ke dalam surga, namun juga tidak termasuk ke dalam neraka, dan diberikan tempat di antara surga dan neraka. Aliran ini merupakan kelompok kaum teologi pertama yang mengenalkan metode-metode filsafat. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan tidak bersifat absolut. Hal ini karena perbuatan manusia menurut pandangan mereka bukan diciptakan Tuhan, melainkan diwujudkan oleh manusia dengan dayanya sendiri. Ketidakmutlakan kekuasaan Tuhan itu juga disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan terhadap manusia, serta adanya hukum alam atau sunatullah yang menurut Al-Quran tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, dalam Mu'tazilah, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berlaku dalam jalur hukum-hukum yang tersebar di tengah alam semesta. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia bebas atau merdeka melakukan perbuatannya sendiri dan kekuasaan Tuhan terbatas dan memandang kekuasaan Tuhan dari sudut kepentingan manusia. Kekuasaan Tuhan tidak bersifat mutlak lagi ketika Tuhan dibatasi oleh kebebasan yang telah diberikan kepada manusia untuk menentukan kemauan dan perbuatannya. Kekuasaan mutlak itu dibatasi pula oleh sifat-sifat keadilan Tuhan. Tuhan tidak dapat lagi berbuat sekehendaknya. Tuhan telah terikat oleh norma-norma keadilan yang kalau dilanggar membuat Tuhan bersifat tidak adil, bahkan dikatakan zalim. Untuk mendukung pendapatnya tersebut, kaum Mu'tazilah menggunakan ayat 62 pada surat Al-Ahzab yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi fil ladina khalau min qabl walang tazida li sunnatillahi tabdila. Yang artinya, sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa tidak akan dijumpai perubahan hukum alam. Kaum Mu'tazilah percaya pada sunnatullah atau hukum alam yang mengatur perjalanan kosmos, dan dengan demikian mereka menganut faham determinisme yang pemahamannya tidak berubah-ubah atau sama dengan keadaan Tuhan yang juga tidak berubah-ubah. Tuhan tidak bersikap absolut, tetapi tidak melanggar konstitusi yang telah ia gariskan dengan sunatullah yang dimaksudkan. Keadilan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah, Tuhan itu maha adil dan keadilannya hanya bisa dipahami kalau manusia mempunyai kemerdekaan untuk memilih perbuatannya. Mereka menganggap siksaan terhadap ketidakbebasan adalah suatu bentuk kezaliman. Hal itu dikarenakan jika seseorang memerintahkan sesuatu kepada seseorang lainnya, kemudian ia dipaksakan untuk melawan perintah itu, atau seseorang dilarang untuk melakukan sesuatu, tetapi ia dipaksa melakukannya, maka balasan untuk orang tersebut bukanlah cerminan dari keadilan. Oleh karena itu, maka keadilan Tuhan hanya bisa dipahami jika Tuhan memberikan taklif kepada manusia dan sekaligus memberikan kekuasaan dan kebebasan untuk menentukan perbuatan-perbuatannya sendiri.
Konsekuensi logis dari pemikiran tersebut adalah kepastian penerimaan pahala bagi orang yang berbuat baik dan siksaan bagi orang yang berbuat jahat. Tuhan hanya bisa dikatakan adil apabila Ia memberi pahala untuk orang yang berbuat baik, begitu pula sebaliknya. Perbuatan dosa tak akan diampuni tanpa bertobat terlebih dahulu. Sehingga bila ada orang mukmin mati dalam keadaan dosa besar dan belum bertobat, maka dia akan mendapat siksaan yang kekal di neraka. Sekalipun demikian, ia disiksa dengan siksaan yang lebih ringan dari siksaan orang kafir. Yang kedua ada aliran Asy'ariyah. Aliran ini lahir pada dasawarsa kedua abad ke-10 atau awal abad ke-4. Asy'ariyah adalah mazhab teologi yang disandarkan kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Asy'ariyah mengambil dasar keyakinan dari Kulabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kulab, dalam meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, aliran ini mengedepankan akal atau rasional di atas tekstual ayat atau nas dalam memahami Al-Quran dan hadis. Pengikut aliran ini bersama pengikut aliran Maturidiyah dan Salafiyah mengaku termasuk ke dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kehendak mutlak Tuhan menurut aliran Asy'ariyah. Aliran ini mempertahankan kehendak mutlak Tuhan. Tuhan bagi mereka adalah Maha Pemilik atau Al-Malik yang bersifat absolut dan dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, serta tidak seorang pun yang dapat mencela perbuatannya. Oleh karena itu, boleh saja Tuhan melarang apa yang diperintahkannya dan memerintahkan apa yang telah dilarangnya. Kedudukan manusia dalam pandangan Asy'ariyah adalah makhluk Tuhan yang lemah, yang tidak mempunyai daya apa-apa bila dibandingkan dengan kehendak mutlak Tuhan. Segala tindak tanduk manusia dalam mengatur kehidupan dan perbuatannya semata-mata ditentukan oleh Tuhan. Bila Tuhan menghendaki manusia baik, maka baiklah manusia tersebut. Begitu pula sebaliknya. Kehendak Tuhan baik berupa hidayat atau kesesatan, kenikmatan dan kesengsaraan, pahala bagi yang taat dan siksa bagi yang maksiat, perbuatan salah wa al-salah, pengutusan Rasul dan pengukuhannya dengan mukjizat, semuanya itu berasal dari ketentuan Tuhan. Aliran ini juga berpendapat bahwa akal mempunyai daya yang kecil dan manusia tidak mempunyai kebebasan atas kehendak dan perbuatannya. Mereka mengemukakan bahwa kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan haruslah berlaku semutlak-mutlaknya. Aliran ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak tunduk kepada siapapun dan tidak ada satu zat lain di atas Tuhan yang dapat membuat hukum serta menentukan apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat oleh Tuhan. Beberapa ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sandaran oleh aliran Asy'ariyah untuk memperkuat pendapatnya adalah surat Al-Buruj ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fa'alul lima yurid, yang artinya Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Kemudian ada surat Yunus ayat 99 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tu'rihun nasa hatta yakunu mu'minin. Yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Ayat-ayat tersebut dipahami oleh Asy'ari sebagai pernyataan tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Kehendak Tuhan mesti berlaku. Bila kehendak Tuhan tidak berlaku, itu berarti Tuhan lupa, lalai, dan lemah untuk melaksanakan kehendaknya itu. Sedangkan sifat lupa, lalai, apalagi lemah adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kehendak Tuhan tersebutlah yang berlaku, bukan kehendak yang lain. Manusia berkehendak setelah Tuhan sendiri menghendaki agar manusia berkehendak. Tanpa dikehendaki oleh Tuhan, manusia tidak akan berkehendak apa-apa. Keadilan Tuhan menurut aliran Asy'ariyah. Karena menekankan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, aliran Asy'ariyah memberikan makna keadilan Tuhan dengan pemahaman bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluknya dan dapat berbuat sekehendaknya. Sehingga kalau Ia memasukkan seluruh manusia ke dalam surga, bukanlah Ia bersifat tidak adil, dan jika Ia memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka, tidaklah Ia bersifat zalim. Dengan demikian, ketidakadilan dipahami dalam arti Tuhan tidak dapat berbuat sekehendaknya terhadap makhluk. Dengan kata lain,
dikatakan tidak adil apabila yang dipahami Tuhan tidak lagi berkuasa mutlak terhadap miliknya. Nah, dari uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa keadilan Tuhan dalam pandangan Imam Al-Asy'ari terletak pada kehendak mutlaknya. Aliran yang ketiga ada aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah berdiri atas prakarsa Al-Maturidi pada tahun pertama abad keempat Hijriah. Maturidiyah adalah aliran kalam yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami, yang mana nama Maturidiyah dinisbatkan kepada nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi As-Samarqandi Al-Hanafi. Al-Maturidi muncul dari faham teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh kepada sunnah, yang berbeda dengan Mu'tazilah yang tidak kuat berpegang teguh pada sunnah. Oleh karena itu, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan yang mayoritas, sedangkan golongan Mu'tazilah merupakan golongan minoritas. Kaum Maturidiyah ini terpisah menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Pemisahan ini disebabkan oleh perbedaan keduanya dalam menentukan porsi penggunaan akal dan pemberian batas terhadap kekuasaan mutlak Tuhan. Kehendak mutlak Tuhan menurut aliran Maturidiyah Samarkand. Dalam memahami kehendak mutlak Tuhan, kaum Maturidiyah Samarkand mempunyai posisi yang lebih dekat kepada kaum Mu'tazilah. Tetapi, kekuatan akal dan batasan yang diberikan kepada kekuasaan mutlak Tuhan lebih kecil daripada yang diberikan oleh aliran Mu'tazilah. Kehendak mutlak Tuhan menurut aliran ini dibatasi oleh keadilan Tuhan. Walaupun golongan ini mengidentifikasikan adanya kemerdekaan dan kemauan pada manusia, bukan berarti sama sekali menafikan kehendak Tuhan dalam diri manusia. Tuhan masih juga ikut campur tangan dalam menentukan perbuatan manusia, yaitu dengan menciptakan daya yang terkandung dalam diri manusia. Kehendak mutlak Tuhan menurut aliran Maturidiyah Bukhara. Dalam memahami kehendak mutlak Tuhan, aliran Maturidiyah Bukhara lebih dekat dengan aliran Asy'ariyah, yang berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. Tuhan berbuat apa saja yang dikehendakinya dan menentukan segala-galanya. Tidak ada yang dapat menentang atau memaksa Tuhan, dan tidak ada larangan bagi Tuhan. Tidak ada yang menghalangi kehendak Tuhan, karena selainnya tidak ada yang mempunyai kehendak. Tuhan mampu berbuat apa saja yang dikehendakinya dan menentukan segala-galanya menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menentang atau memaksa Tuhan, dan tidak ada pula larangan-larangan bagi Tuhan. Keadilan Tuhan menurut aliran Maturidiyah Samarkand. Menurut aliran Maturidiyah Samarkand, Tuhan adil mengandung arti bahwa segala perbuatannya adalah baik dan tidak mampu untuk berbuat buruk serta tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap manusia. Oleh karena itu, Tuhan tidak akan memberi beban yang terlalu berat kepada manusia dan tidak sewenang-wenang dalam memberikan hukum, karena Tuhan tidak dapat berbuat zalim. Tuhan akan memberikan upah atau hukuman kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Jadi, keadilan Tuhan dimaknai sebagai lawan dari perbuatan zalim Tuhan terhadap manusia. Tuhan tidak akan membalas kejahatan kecuali dengan balasan yang seimbang dengan kejahatan tersebut. Keadilan Tuhan menurut aliran Maturidiyah Bukhara. Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Al-Badzawi mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos. Tuhan berbuat sekehendaknya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia. Atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.